Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aspek fisik, dan kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Taufik, Datriani Fahiyah, Rida Aulia, dan Seni Nur Septiani. Lanjut ke materi pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan fisik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Itu menurut Papalia dan Olds 2001. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah orang dewasa yang cirinya adalah menantang. Adapun 4 aspek perkembangan fisik menurut Cullen dan Thompson dan Hollock 1956, antara lain sebagai berikut. 1. Sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot, kekuatan dan kemampuan gerak motorik. 3. Kelenjar endorik, perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. 4. Struktur fisik atau tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporis. Perubahan fisik atau otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan, sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitif. Itu menurut Piaget dalam Papalia dan Olds 2001. 3 tahap pertumbuhan otak. Menurut Vasta Health dan Miller pada tahun 1992, ada 3, yaitu cell elaboration, cell reproduction, dan cell migration. Baik, selanjutnya, perkembangan fisik. Perkembangan fisik dan motorik anak harus dipertimbangkan dalam konteks tertentu. Mengangkat kepala atau duduk tanpa bantuan, bayi bukanlah sumber eksklusif proses pematangan yang bergantung pada usia. Sebagai fisik dan karakteristik sosial lingkungan memainkan peran yang penting di dalamnya juga. Aldov dan Berger menggunakan contoh merangkak dan belajar berjalan untuk menggambarkan berapa banyaknya praktik sehari-hari dan harapan ibu dalam membesarkan anak-anak signifikan untuk menguasai tolak ukur motorik. Baik, materi selanjutnya yaitu fase perkembangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Seni Nur Septiani. Kepada Seni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Fase perkembangan. Tahap perkembangan dan bentuk gerakan ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap gerakan refleks dari usia 0 sampai 1 tahun. Bentuk gerakan pada tahapan ini tidak direncanakan, merupakan dasar dari perkembangan motorik. Gerakan ini berkaitan dengan meningkatnya pengalaman anak untuk mengenal dunia pada bulan-bulan pertama, mengenal kehidupan setelah kelahiran. Oleh karena itu, kegiatan bermain sangat penting untuk menolong anak belajar tentang dirinya dan dunia luar. Yang kedua, tahap gerakan permulaan dari lahir sampai usia 2 tahun. Gerak permulaan ini merupakan bentuk gerak sukarela yang pertama dimulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, tahap gerakan dasar dari usia 2 sampai 7 tahun. Gerakan ini muncul ketika anak aktif bereksplorasi dan bereksperimen dengan potensi gerak yang dimilikinya. Yang keempat, tahap gerakan keahlian dari usia 7 sampai 14 tahun. Tahapan ini merupakan tahap gerakan yang semakin bervariasi dan kompleks, seperti gerakan sehari-hari, rekreasi, dan olahraga baru.
Mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Seni. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yang akan dijelaskan oleh Saudara Triani dan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad. Untuk kepada Saudara Datriani, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik. Masing-masing individu sudah membawa sifat fisik yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua yaitu hormon. Hormon ini biasanya akan memberikan pengaruh sesuai dengan usia seseorang. Yang ketiga yaitu usia. Manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik saat berada di masa usia anak-anak hingga remaja. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Anak perempuan akan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih pesat saat masih bayi. Yang kelima yaitu ras. Sebagai orang Asia, sangat kecil kemungkinan kita akan memiliki warna kulit putih seperti orang Eropa dan Amerika. Tinggi badan orang Asia juga akan lebih pendek jika dibandingkan dengan orang Eropa dan Amerika. Karena memang orang Asia memiliki ras yang berbeda dengan orang dari Eropa ataupun Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah dibacakan tadi, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, asupan gizi. Jangan lupa tentang asupan gizi yang seimbang untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lebih mudahnya, gunakan rumus lama, yaitu 4 sehat 5 sempurna dalam penyusunan menu makanan. Penyakit tertentu, pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia bisa menjadi lebih lambat dan terhambat karena seseorang menderita suatu penyakit. Gangguan atau penyakit tersebut bisa sudah diidap seseorang sejak masih di dalam kandungan atau ketika menjalani masa kehidupannya. Salah satu contoh penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan adalah torce yang disebabkan oleh infeksi virus. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa kondisi lingkungan di mana dia berada bisa membawa pengaruh pada pertumbuhan fisik. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih dan banyak pencemaran akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Datriani dan Saudara Ahmad yang telah menjelaskan materi ketiga. Dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.